Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Selasa pekan biasa ke-19 tanggal 12 Agustus 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Ulangan bab 31 ayat 1 sampai 8 dan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama untuk kita hari ini, Musa memberikan pesan yang sangat menguatkan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata-kata ini bukan sekedar motivasi kosong, tetapi suatu janji iman yang lahir dari pengalaman nyata, yakni Musa sudah merasakan penyertaan Tuhan di padang gurun selama puluhan tahun. Pesan ini juga sangat relevan untuk kita. Kita sering menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Mungkin soal pekerjaan yang tak menentu, kesehatan yang menurun, persoalan keluarga, atau bahkan ketakutan akan kegagalan. Dan di tengah rasa takut itu, Tuhan katakan kepada kita hari ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Lalu dalam Injil, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang mengejutkan para murid. Mereka sedang memikirkan siapa yang terbesar di surga, tapi Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Anak kecil punya 3 ciri yang penting dalam hidup rohani. Yang pertama, percaya penuh. Anak kecil percaya begitu saja kepada orang tuanya, tanpa banyak curiga. Begitulah Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Yang kedua, tergantung sepenuhnya. Anak kecil tahu dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh perlindungan dan kasih orang tuanya. Kita pun tidak bisa hidup tanpa kasih dan bimbingan Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang sederhana dan murni. Anak kecil belum dihiasi ambisi berlebihan atau kepentingan pribadi yang rumit. Dia tulus dalam mencintai dan menerima kasih. Yesus menegaskan, bahkan Bapa di surga begitu peduli pada yang kecil dan yang lemah ini. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak ingin satu pun dari kita tersesat. Itulah sebabnya ia diibaratkan seperti gembala yang rela meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang demi mencari satu yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa diri dewasa dan tidak butuh Tuhan. Kita mengandalkan logika, kekuatan, dan pengalaman hidup. Tapi Injil hari ini mengingatkan justru kedewasaan rohani berarti kembali menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Percaya, bergantung, dan sederhana. Maka mari kita melangkah dalam hidup ini dengan hati anak kecil yang tidak takut, karena tahu Bapaknya selalu memegang tangannya. Dan jika kita sedang jauh dari Tuhan, yakinlah, Ia tidak akan berhenti mencari kita sampai kita kembali ke pelukannya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.